terhadap kasus pelecehan yang dialami kontestan Miss Universe Indonesia. Sebelumnya, ada sedikitnya 8 korban melaporkan kasus pelecehan ini ke polisi dengan terlapor Direktur Operasional Penyelenggara Miss Universe Indonesia. Pada pertengahan hingga akhir Februari lalu sudah berlangsung pembuktian materi di persidangan. Lebih lengkapnya, Saudara, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Veronica Kartono yang mengikuti jalannya persidangan. Selamat pagi, Veronica. Jadi kapan sidang akan dimulai dan bagaimana jalannya sidang sebelumnya, Veronica? Ya, selamat pagi Adisti dan Saudara. Berdasarkan informasi atau konfirmasi yang kami dapatkan dari penguasa hukum baik korban maupun terdakwa, hari ini memang akan dilakukan sidang putusan pada pukul 1 siang nanti. Sebelumnya, sidang tuntutan telah dilakukan, kemudian hasil daripada sidang tuntutan itu adalah jaksa penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur pasal 14 dan 15 UU TPKS atau UU Tindak Pidana Seksual. Di mana untuk pasal 14 sendiri ini merupakan terkait adanya perbuatan melecehkan menggunakan media elektronik tanpa hak. Kemudian untuk pasal 15 sendiri ini terkait dengan perbuatan berulang yang dilakukan terdakwa. Sebelumnya, Adisti dan Saudara, memang terdakwa melakukan tindakan pelecehan seksual ini pada bulan Agustus tahun 2023 lalu, di mana tepatnya peristiwa ini terjadi 2 hari sebelum pagelaran Grand Final Miss Universe Indonesia 2023, di mana pada saat itu para kontestan diminta untuk melakukan body checking, di mana yang semestinya body checking itu merupakan tidak termasuk ke dalam rundown atau serangkaian acara resmi yang diatur oleh panitia pagelaran Miss Universe pada saat itu. Dan pada saat itu body checking dilakukan tidak secara private, dan ada banyak saksi yang hadir di sana, dan yang terpenting di sini dikonfirmasi oleh penguasa hukum korban bahwa para kontestan didokumentasi pada saat body checking tersebut, para kontestan didokumentasi menggunakan media elektronik. Nah, dengan adanya peristiwa ini memperkuat mengapa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ini dapat dikatakan masuk ke dalam pasal 14 dan pasal 15 UU TPKS berkaitan dengan sidang tuntutan yang telah dilakukan, tuntutan-tuntutan yang dilakukan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Pihak korban sendiri menyatakan, ini konfirmasi oleh penguasa hukumnya, bahwa mereka kecewa terhadap putusan, terhadap tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum karena dinilai para korban sudah terlebih dahulu mengalami kerugian yang sangat besar, yakni trauma yang mendalam begitu. Jadi harapannya dengan adanya sidang nanti pada pukul 1 nanti, penguasa hukum, para pihak korban berharap agar majelis hakim lebih menimbang-nimbang lagi terhadap putusan yang nanti akan diberikan. Adisti? Kita akan nantikan bersama bagaimana sidang putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap Miss Universe Indonesia. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Veronica Hartono melaporkan.